Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32.
Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Terpujilah nama Bapa Surgawi.
yang telah melindungi kita sampai di bulan kelima, bulan Mei tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Semua yang ada saudara di rumah, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan sampai kedatangan yang kedua kali. Mari semua saudara persiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Oh ralabatakaya, ralabakaya, ralabakaya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku.
hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah jawaban doa dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Yesus Tuhan. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Engkaulah
Salam sejahtera buat kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari ini, hari yang kudus, hari yang berbahagia, yang masih Engkau berikan kepada kami, agar kami boleh datang memuliakan, menguduskan nama-Mu. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami amat rindu ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang Engkau berikan bertumbuh di dalam hati kami. Dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, pedoman, pegangan hidup kami. Bahkan kami tahu dan percaya ya Bapa, firman-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi akan mengubah kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih layak lagi ada di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi firman-Mu yang akan disampaikan kepada seluruh jemaat. Biarlah firman-Mu juga ya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk lebih percaya dan boleh melakukan apa yang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang dapat membuat kami hidup di dalam berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa, dan di dalam nama Yesus Kristus kami akan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini akan diambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sampai dengan ayat yang ke-17, saudara-saudara. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan di hadapannya.
dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan saudara-saudara. Minggu ini kita akan merenungkan tema, yaitu rahasia hidup berkemenangan. Rahasia hidup berkemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang barusan kita dengarkan saudara-saudara adalah firman yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada masa itu saudara-saudara. Adapun jemaat Korintus adalah suatu jemaat yang besar. Jemaat yang banyak latar belakang yang berbeda di dalam kehidupannya. Dan di sana juga terdapat banyak agama-agama, kepercayaan-kepercayaan. Dan dalam situasi, kondisi, kehidupan masyarakat, kehidupan jemaat lah Rasul Paulus menyampaikan firman ini. Di tengah-tengah jemaat masih banyak keraguan-raguan. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan di sisi lain. Mengenai iman percaya orang Kristen. Itulah sebabnya saudara-saudara. Rasul Paulus menyampaikan firman ini. Agar setiap jemaat yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam iman, adalah hidup di dalam berkemenangan. Saudara-saudara, memang orang-orang dunia selalu mengatakan bahwa kehidupan manusia seperti roda yang berputar. Terkadang berada di bawah, lain waktu ada di atas. Artinya, di suatu saat mengalami kegagalan, di saat-saat lain mengalami kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi itu bukanlah prinsip kita orang percaya, saudara-saudara. Karena di dalam hal ini bukan berarti kekristenan itu bebas dari masalah atau cobaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Justru sebaliknya lah kekristenan itu pasti akan menghadapi masalah. Pasti akan menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan secara duniawi. Tetapi ingat saudara-saudara, Alkitab mencatat Allah di dalam Kristus selalu membawa orang percaya di jalan kemenangannya. Orang percaya tidak pernah diberikan kegagalan yang dialami di dalam hidupnya. Tapi selalu berada di dalam jalan kemenangan. Ini tadi sudah tertulis yang sudah saya bacakan di dalam ayat 14 saudara-saudara. Jadi dari tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, marilah kita simak mengenai rahasia hidup berkemenangan bagi orang percaya. Agar setiap orang percaya di setiap jalan hidupnya selalu berada posisi berkemenangan. Rahasia pertama saudara-saudara dari firman ini kita dapat lihat. Jangan bergantung kepada manusia. Atau jangan bergantung kepada dunia. Sebagai orang percaya janganlah kita hidup bergantung kepada kondisi dunia ini. Walau seburuk apapun keadaan dunia, hal itu jangan sampai mempengaruhi kita. Sebab sumber pengharapan dan kekuatan kita
adalah pada Allah yang di dalam Yesus Kristus, yang telah menjamin kemenangan bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya Kristus disebut Tuhan. Dan bagi kita tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi fakta juga menyatakan, saudara-saudara, pertanyaan mengapa banyak orang Kristen yang gagal dan kecewa dalam hidupnya? Mengapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak berbahagia, saudara-saudara? Ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Banyak sekali orang percaya, banyak sekali keluarga-keluarga yang gagal dan kecewa dalam hidupnya karena mereka mengandalkan atau bergantung kepada dunia ini. Kenyataan juga membuktikan, saudara-saudara, banyak orang-orang kecewa, banyak orang mengalami gagal di dalam hidupnya karena hanya mengharapkan kepada dunia ini, mengharapkan kepada manusia ini, mengharapkan hanya dari segi materi-materi saya, dari segi janji-janji saja, sehingga banyak yang kecewa. Tapi Allah kita di dalam Yesus Kristus sudah menjamin kemenangan itu kepada setiap orang yang percaya, yang hanya mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 jelas dikatakan, orang yang mengandalkan hidupnya kepada manusia, mereka akan kecewa. Karena manusia itu pada hakikatnya tidak dapat menjamin apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, yang dia lakukan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita selalu berkemenangan? Ini adalah suatu pertanyaan yang indah yang diharapkan terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagaimana supaya kita selalu berkemenangan? Di dalam firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara, kita akan selalu berkemenangan jika kita menempatkan Tuhan pada tempat yang paling penting, paling utama di dalam kehidupan kita. Apabila kita menempatkan Tuhan yang menjadi nomor satu dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang sudah saya katakan, saudara-saudara, mengapa banyak keluarga-keluarga bercerai, banyak keluarga-keluarga gagal, tidak berhasil di dalam hidupnya, karena mereka tidak memprioritaskan Tuhan yang jadi nomor satu di dalam keluarga mereka. Mereka tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang paling utama, paling penting. Bahkan mereka banyak, suami-suami banyak menempatkan kepentingannya saja di tengah-tengah keluarga. Demikian juga istri-istri, banyak yang hanya menempatkan kepentingannya saja. Sehingga dia bukan menjadi istri yang sepadan, bukan menjadi istri yang penolong dan sepadan kepada suaminya. Tapi dia adalah jadi istri yang perongrong. Sehingga mau tidak mau, banyak peristiwa-peristiwa perceraian terjadi di tengah-tengah keluarga. Ingat saudara-saudara, persoalannya di dalam kehidupan keluarga bukan Tuhan kita yang kita prioritaskan dalam hidup ini, tetapi hal-hal lain seperti uang, seperti harta, seperti jabatan, dan akses-akses yang lainnya, saudara-saudara. Dan dalam hal ini pasti akan menyebabkan kita berpaling dari Tuhan dan mengakibatkan kita hidup di dalam kegagalan. Ingat saudara-saudara, keluarga pasti akan berbahagia. Keluarga-keluarga Kristen pasti akan bersukacita, penuh damai sejahtera apabila menempatkan Tuhan, menempatkan Yesus
sebagai nomor satu dan terutama di dalam hidupnya. Marilah saudara-saudara, setiap keluarga berusaha menempatkan, memprioritaskan Allah di dalam kehidupannya. Keluarga pasti berbahagia, saudara-saudara. Seterusnya di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 13 dan 14 tadi dikatakan, jika kita senantiasa selalu mengucap syukur. Orang percaya yang bersyukur akan selalu mendapat kekuatan dari Tuhan. Inilah artinya dan perlunya setiap orang percaya bersyukur kepada Tuhan. Memang firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah engkau senantiasa di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh Paulus dan Silas. Walaupun mereka ditangkap, ditahan, disiksa, dimasukkan penjara, diikat. Tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka sadar, tahu akan hidupnya di tengah-tengah dunia ini, bahwa Allah pasti mengizinkan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Karena Tuhan Allah, Tuhan yang maha kasih, maha tahu, maha pemberi, dan maha pengasih. Saudara-saudara, Paulus dan Silas, di saat mereka bersyukur di dalam penjara, walaupun diikat dengan besi yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Terjadi gempa. Dan seluruh penjara itu bergetar. Seluruh rantai-rantai yang mengikat mereka, seluruh pintu-pintu terbuka. Karena gempa kuasa yang dibuat oleh Allah sendiri. Ucapan syukur dari Paulus dan Silas adalah menyatakan kuasa ilahi yang luar biasa, yang memberikan mereka bebas. Bebas dari penjara. Bahkan kepala penjara sendiri bertobat atas kuasa ucapan syukur yang dinyatakan dilakukan oleh Paulus dan Silas. Demikian juga kita ingat Yunus, saudara-saudara. Oleh karena dosanya yang menyimpang dari apa yang direncanakan Tuhan, dia masuk ke dalam suatu perut ikan yang luar biasa besarnya. 3 hari lamanya Yunus ada di dalam perut ikan. Tapi satu hal secara singkat, saudara-saudara. Ketika Yunus bersyukur kepada Tuhan atas kehidupannya, Tuhan mengeluarkan Yunus dari perut ikan melalui mulut ikan sendiri, saudara-saudara. Coba kita bayangkan, kalau sekiranya Yunus keluar dari perut ikan melalui lubang duburnya, apa namanya? Yunus. Tapi Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kasihnya, bahwa dia tetap mengasihi orang yang bertobat kepadanya, orang yang mengucap syukur kepadanya. Satu lagi yang perlu kita ingat, saudara-saudara, kelebihan orang Kristen, yaitu kita mampu mengucap syukur dalam situasi yang sesulit apapun. Inilah kelebihan setiap orang percaya. Kelebihan Anda, kelebihan saya, dan kelebihan semua kita. Apabila kita mampu mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi, walaupun mungkin dalam menghadapi air mata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seterusnya di dalam ayat 15 tadi dikatakan, jika kita hidup mempunyai prinsip atau tidak mudah terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang lain, dia akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Ini bukan berarti kita harus sombong, tetapi kita lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh firman
daripada apa yang diperkatakan oleh manusia-manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita harus ingat, perkataan-perkataan manusia sering membawa angin surga. Tetapi di balik itu ada suatu maksud dan niat jahat yang tersembunyi di balik kata-kata yang indah itu, saudara-saudara. Janganlah percaya kepada bisikan-bisikan dari sebelah sana, bisikan-bisikan dari sebelah sini, ataupun ajaran-ajaran sesat yang banyak saat ini, saudara-saudara. Banyak sekali yang bertumbuh berkembang untuk menyesatkan, untuk membelokkan iman orang-orang percaya. Kita ingat pada zaman puluhan tahun yang lalu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Bob Tutupoli yang pernah menyanyikan, memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Inilah manusia yang sering mengobar janji-janji, yang sering mengobar pendapat-pendapat, kebenaran-kebenaran palsu. Di balik itu ada niat jahat yang terkandung untuk menjatuhkan orang-orang lain sebagai mangsanya, saudara-saudara. Bagi orang percaya, yang utama dan yang terpenting adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak bisa salah dan tidak pernah mau menjatuhkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan adalah suatu modal yang besar di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin jahat ini. Karena kita tahu, tanpa firman Tuhan, tanpa suara Tuhan yang menjadi modal utama kehidupan kita, kita tidak akan ada di dalam jalan kemenangan dan selalu menjadi pemenang, saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan, saudara-saudara, kita akan selalu berada dalam kemenangan jika kita selalu bersih. Ayat 17 tadi, saudara-saudara. Kita harus tahu dan imani bahwa kekudusan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, tanpa kekudusan orang tidak akan dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan, kekristenan seseorang di tengah-tengah dunia ini tidak akan berhasil. Tanpa kekudusan, gereja-gereja tidak akan dapat bertumbuh dan berkembang. Dan gereja-gereja hanyalah sebagai lembaga-lembaga manusiawi, sebagai organisasi-organisasi biasa. Tapi kalau gereja ada di dalam kekudusan, seluruh para pengerja yang ada di dalam gereja hidup di dalam kekudusan dan bersatu di dalam unity bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, maka kekudusan itu akan memberikan kemenangan yang luar biasa, membawa orang percaya di jalan kemenangan. Saudara-saudara, di dalam Yosua 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, kekudusan adalah tangga dan merupakan kunci untuk dapat bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup berkemenangan adalah suatu kepastian. Hidup berkemenangan adalah suatu kepastian, jaminan kemenangan yang diberikan Allah di dalam orang percaya, yaitu ada 3 alasan mengapa hidup berkemenangan merupakan kepastian di dalam kekristenan. Pertama, saudara-saudara, setan tidak dapat menembus darah Kristus. Ini dikatakan di dalam firman Tuhan Wahyu 12 ayat 11. Bahwa setan bagaimana besar kuasanya pun, bagaimana hebatnya setan pun, tetapi dia tidak dapat menembus darah Kristus. Sehingga orang percaya yang sudah ditebus, dibungkus, dibalut oleh darah Yesus Kristus tidak dapat ditembus
diganggu-gugat oleh setan. Kedua, iblis tidak dapat mengalahkan orang yang tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Orang yang tunduk tetap kepada Allah tidak akan dapat dikuasai, tidak akan dapat disalihkan oleh iblis. Karena iblis tidak dapat mengalahkan orang yang tunduk kepada Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, setan tidak dapat mengalahkan orang percaya yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11 di sana dikatakan, setiap orang yang percaya yang mempergunakan, yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani tidak akan dapat dikalahkan oleh setan. Saudara-saudara, dari uraian yang telah saya sebutkan ini, saudara-saudara, kita akan menyimpulkan bahwa kita akan hidup berkemenangan jika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan selalu ada di jalan kemenangan kalau kita selalu mengucap syukur dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Serta hanya dengar-dengaranlah kepada suara Tuhan. Kita akan tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dan hidup dalam berkemenangan. Ingat saudara-saudara, dunia ini semakin hari semakin jahat. Penuh dengan tipu muslihat. Akan tetapi sebagai orang percaya, kita tidak akan boleh tergoda olehnya. Hati kita harus selalu bersih. Hati kita harus selalu murni. Karena dengan hati yang bersih, kita akan dapat melihat dan mengalami mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan yang berkelimpahan kepada kita. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara, kalau rahasia hidup berkemenangan boleh kita tahu, boleh kita lihat, dan boleh kita pegang, boleh kita jalankan hari lepas hari, langkah lepas langkah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu di tengah-tengah gereja. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah menunjukkan kepada kami rahasia hidup berkemenangan. Apabila kami tidak mau menggantungkan diri kami kepada manusia, kepada kuasa dunia, tetapi kami akan hidup berkemenangan jika kami memprioritaskan Tuhan dalam segala hidup kami. Dan kami diajar, dibimbing untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Serta hanya kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan berikan kepada kami di jalan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah agar kami tetap hidup di dalam kekudusan. Karena kekudusan merupakan pintu kesuksesan bagi kami. Untuk dapat hidup menurut rencana Tuhan. Untuk dapat berlayak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.